Assalamualaikum Min. Admin, Assalamualaikum. Salam ya, bukan ke saya nih, ke admin. Saya mau tanya, admin jawab nih. Apa hukumnya tentang ramalan cuaca? Iya. Cuaca apa nih? Cuaca alam apa cuaca hatimu? Sedangkan di zaman sekarang ramalan cuaca itu sangat dibutuhkan untuk jalur transportasi di laut dan di udara yang berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak. Apakah ada Al-Quran atau di hadisnya? Mohon dijawab ya, Min. Admin, jawab nih. Mana admin? Sini jawab. Ini bukan nanya saya nih ya, admin, Mimin. Baik ya. Baik, admin mewakilkan kepada saya, jadi izin saya menyampaikan. Saudaraku, semoga Allah rahmati Anda, muliakan Anda, memberikan kemudahan pada hidup Anda dan kita semua. Jadi terkait dengan cuaca, mungkin yang paling tepat kita gunakan diksinya ya, karena diksi itu memberikan pengaruh yang sangat dalam. Karena itu di bahasa Arab itu ada belajar tentang ungkapan. Jadi ada memilih diksi, ada menyampaikan diksi dalam bentuk kalimat, ada bentuk hiasan pada kalimat sehingga terasa menyenangkan. Dan ilmu memilih diksi disebut dengan ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu memilih kata-kata yang sesuai. Nah, sehingga tidak salah paham, apalagi dalam konteks syariat tuh salah menyampaikan kalimat bisa keliru hukum, kan? Yang kedua, menyampaikan rangkaian kata itu dalam bentuk kalimat yang jelas dan terang. Itu disebut ilmu bayan namanya, bayan, ya. Anda ingin sampaikan kepada istri Anda bahwa istri Anda ini malam ini begitu cantik gitu kan, atau istri mengatakan pada suami, kamu begitu tampan malam hari ini, Anda katakan dengan terang dan jelas, kamu cantik banget sayang gitu kan, atau kamu ganteng banget sayang gitu kan, atau kepada anak, Masya Allah, anak mama, anak papa gantengnya gitu kan. Nah, itu bayan namanya. Ya, tapi kalau Anda ingin berikan kesan yang lebih dalam sehingga terasa menyenangkan, Anda bisa katakan, Masya Allah mah, cahaya rembulan aja kalah mah cantiknya mama malam hari ini. Masya Allah Pak, gitu kan, tampannya papa itu melebihi artis paling tampan di muka bumi misalnya. Nah, itu badia namanya, ilmu badia. Ya, kepada anak juga bisa Anda katakan kalimat-kalimat tadi. Nah, kenapa penting saya sampaikan ini? Karena meramal, ya ini sesuatu yang problematik. Ya, karena kata ramalan ini nanti masuk ke dalam konteks perdukunan di dalam konteks syariat. Makanya saya lebih memilih misalnya dalam konteks ilmiah, ya di sini perakiraan. Ya, perakiraan. Walaupun katanya terasa dekat, tapi konteksnya berbeda. Ya, kata tunjuk dilalah kalau dalam bahasa Arab itu penunjukannya tidak sama. Jadi ada perakiraan, ada kepastian. Ya, ada perakiraan, ada kepastian. Nah, terkait dengan kepastian, diksi kepastian, maka tidak ada yang bisa memastikan cuaca kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali siapa? Allah yang maha mengaturnya. Karena itu di Al-Quran, kalau Anda tanyakan di Al-Quran ada tidak? Ada. Di Quran surah ke-31, surah Luqman. Di akhir ayatnya, ayat ke-34. Ya. Quran surah ke-31, surah Luqman. Ya. Di ayat 34, di akhir ayatnya. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau prerogatif artinya hanya Allah yang berhak, yang lain makhluk tidak boleh campur tangan sedikit pun dan tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya, kepastian tentang semua ini. 5 ini langsung disebutkan oleh Allah sendiri yang menyampaikan dalam firman-Nya, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan waktu pasti terjadi kiamat. Ya, karena itu di Al-Qur'an diksi kiamat itu banyak. Yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul ba'tsi, gitu kan? Banyak sekali. Ya, bahkan ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75. Ya, Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat Al-Fatihah, gitu kan? Tapi itu terkait dengan peristiwanya, terkait dengan bagaimana gejolaknya, ya, kebangkitannya. Tapi terkait waktunya, tepatnya menggunakan kata sa'ah. Sa'ah itu kalau sekarang jam. Jam itu menunjuk bukan cuma menitnya, detiknya, pasnya, kapan itu hanya Allah yang tahu. Ya, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, dan pakai taukid, hanya Allah yang tahu kapan pastinya terjadi kiamat. Menitnya, detiknya, sampai posisi yang paling akurasinya. Jadi kalau ada orang-orang misalnya menyampaikan ramalan, kan menyampaikan misalnya ini akan terjadi kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nah itu langsung tolak aja. Ya, karena ini sudah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu. Ya, malaikat yang terdekat dengan Allah, malaikat Jibril, mencoba mengonfirmasi, menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ya hadis nomor 2 di Al-Arba'in tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, setelah menanyakan itu semua, kemudian malaikat bertanya, mata sa'ah, kapan waktu tepatnya terjadi kiamat? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih baik, lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan yang lebih dekat dengan Allah, Anda malaikat, penyampai wahyu. Ya, apalagi saya gitu kan? Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya. Jadi, malaikat Jibril ingin memastikan saya pun yang paling dekat nggak tahu gitu kan? Apalagi dengan manusia-manusia. Sekaligus menunjuk kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang paling dekat bertanya,
ya pada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa tingginya ya derajat dan keistimewaan Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat pun hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma dalam konteks ini tetap kiamat hanya Allah yang tahu waktunya. Ya, dulu waktu saya di Garut itu pernah terjadi tuh ramalan akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu kosong tuh pasar-pasar, sebagian sepi itu ya, karena diterpa isu ini. Ya ternyata nggak kejadian tanggal 9 itu. Begitu nggak kejadian, langsung ada ralat. Ini diundur, terjadi tanggal 12, bulan 12 tahun 2012. Tuh, diundur, Anda bayangkan. Dan nggak kejadian lagi, gitu kan? Jadi itu kembalikan kepada Allah, jangan banyak tanya. Ya, apa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Ya, apa urusannya kalau kiamat tiba-tiba datang besok? Jadi kalau masalah kiamat, lebih baik jangan banyak dibahas waktunya, lebih baik dibahas persiapan kita minimal menghadapi kiamat kecil atau kematian kita. Boleh jadi kita meninggalkan dunia duluan atau dunia meninggalkan kita. Jadi siapkan diri kita. Kemudian wa yunazzilul ghaits. Nah, ini pertanyaan Anda. Wa yunazzilul ghaits, dan kepastian dalam hal mengatur cuaca. Ya. Hak Allah memastikan, mengatur. Bahkan kalimatnya menggunakan yunazzil, bukan yunzil. Ya, yunazzil itu secara tertib, rapih, tersusun. Ya, dengan baik, punya proses. Ya, Al-Quran, saya beri contoh, diturunkan dengan proses, tersusun rapih, ya, sempurna, selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya di mana, keperluannya apa, kapan diturunkan, kepada siapa dia turun, dalam arti asbabun nuzulnya, dalam peristiwa apa. Ya, diturunkan tetap kepada Nabi SAW, tapi dalam peristiwa apa, tentang kejadian apa. Ya, di tempat mana, ada hikmah apa, dalam keadaan apa. Yaitu Al-Quran kan itu redaksinya menggunakan nazzala yunazzilu. Beda dengan Taurat, beda dengan Injil, diturunkan seketika langsung. Taurat 10 perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa langsung turun, ya. Taurat di lauh. Kemudian Nabi Isa pun turun menerima, ya, diturunkan oleh Allah, ya. Injil turun langsung seketika. Karena itu di Al-Quran diberikan sebuah gambaran kepada kita, informasi bahwa Al-Quran menggunakan nazzala, Taurat Injil menggunakan anzala di Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya? Nazzala karena keteraturan. Nah, cuaca pun kenapa menggunakan redaksi yunazzilu untuk memberikan kesan yang pertama dari kata nazzala yunazzilu. Cuma ini bentuknya bentuk mudhari', ya, present continuous future. Continuous future. Bentuk progresif sampai kapanpun. Jadi Allah ingin menegaskan sampai kapanpun yang berhak mengatur tentang kepastian cuaca hanya Allah. Dari sejak alam diciptakan sampai berakhir sampai kembali kepada Allah. Hanya Allah. Dan ketika Allah mengatur menggunakan nazzala yunazzilu, sempurna pengaturannya. Berdasarkan hikmah, tertib, teratur. Makanya cek. Ini musim hujan sekarang saja di wilayah kita misalnya secara umum ya, musim hujan. Silakan Anda cek. Ya, tiba-tiba kemudian satu daerah ada yang deras, ada yang rintik-rintik, ada yang enggak hujan. Ya, pernah kejadian satu tempat misalnya sini hujan sini enggak, berbatasan sini. Ya, saya pernah waktu di Tripoli itu sering saya sampaikan kisah ini, tiba-tiba hujan, saya pindah ke sini enggak hujan. Jadi berdiri di sini melihat ini enggak hujan. Nah, ada yang mengatakan hujan lokal gitu kan, dan beberapa hujan yang lain dan sebagainya gitu kan. Bahkan ada yang menarik, ada yang panas, bersamaan itu turun hujan juga. Ya, sehingga orang-orang Spanyol yang paling ujung mengatakan nih hujan ngejuru maung katanya, ya? Jadi ada panas tapi hujannya turun gitu kan. Ini sangat menarik peristiwa-peristiwa itu. Dan itu ada hikmahnya teman-teman sekalian. Ada hikmahnya. Ya, kadang-kadang misalnya hujannya nggak begitu deras tapi banjir terjadi beberapa tempat. Itu menunjukkan ada hikmah. Apa di antara hikmahnya? Bahwa Allah ingin menampakkan kepada kita ada sesuatu yang nggak beres di sini, ada penataan yang kurang tepat, kan? Ada penyaluran yang tersumbat. Karena air itu ya fitrahnya begitu, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menempati sesuai dengan keadaan tempatnya. Kalau kita salurkan dengan baik, ada manfaat, ada hikmah di situ. Maka saya ingin katakan di sini, kepastian cuaca semua bersumber dari Allah. Ya, adapun kemudian ikhtiar manusia untuk persiapan terkait dengan itu, boleh dia belajar tentang ilmu. Melihat dari fenomena alam, gejala-gejala, ini kayaknya mendung nih, kalau mendung pertanda hujan. Ya, dari kebiasaan dulu kalau sudah gelap, mendung, biasanya hujan. Tapi belum tentu hujan, pernah sering kejadian. Ya, pernah kami sedang olahraga, tiba-tiba mendung, bergeser, kena angin, cerah lagi. Pernah terjadi. Tapi secara kemanusiaan, dari sebab-sebab itu terdeteksi pergerakan angin, kan? Kemudian awan, dan sebagainya. Maka manusia memprediksikan, maka dikenal dengan perakiraan cuaca. Ya, maka silakan dicek di TV-TV kan dulu kita lihat ya, ada perakiraan cuaca dari pagi hari ini menunjukkan wilayah Bekasi bagian barat, Bekasi bagian misalnya timur ini diprediksi bukan dipastikan. Ya, kalau dipastikan bisa dituntut, kalau nggak kejadian, itu udah pelanggaran kan. Nah, jadi di sini
terkait dengan ikhtiar manusia untuk belajar melalui tanda-tanda alam itu sebagai persiapan bagi manusia, ya, menyiapkan keadaannya, menyiapkan kemudian persiapan untuk beraktivitas. Makanya di situ, masya Allah, muncul orang jualan payung, jualan macam-macam, ada jas hujan, kan? Itu hikmah dalam kehidupan supaya kreativitas dibangun dan mendapatkan hikmah yang lebih baik. Wallahu taala a'lam bissawab.